Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 231. Chen Feng sedang duduk di dalam taksi, berbicara dengan seorang pria kekar berwajah bulat. Pria berwajah bulat ini terlihat jujur, sedikit hijau, dan selalu nyengir. Wajahnya agak kuning, tetapi giginya sangat putih, dan senyumannya terlihat jujur dan polos. Gelsang, kalian yang telah kembali ke provinsi tumbuh di padang rumput, apakah kalian semua pandai bergulat? Chen Feng bertanya dengan mata menyipit, menyukai bocah lelaki besar yang sangat suka tertawa ini. Gesang ini diperkenalkan kepada Chen Feng oleh Li Tongzu, dan dia adalah seorang polisi pembantu junior di Departemen Umum. Gesang kembali ke kampung halaman dari provinsi, juga dia gemar gulat dan berkelahi sejak kecil. Gesang memiliki keterampilan yang baik, dan pernah menduduki peringkat 3 besar gulat di kampung halaman saya. Tidak hanya itu, setelah Gesang datang ke Qinxi, dia telah menghasilkan uang dari black boxing di Supreme World Club sebelumnya, jadi dia paham dengan situasi di dalamnya. Gesang juga kebetulan berpartisipasi dalam kompetisi kali ini, jadi Li Tongzu memintanya untuk memimpin jalan bagi Chen Feng. Gesang menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum naif, "Ya, saya telah bergulat dengan teman bermain saya sejak saya masih kecil. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi. Tidak ada seorang pun di tim yang dapat menandingi saya dalam aspek ini. Saya sangat kuat." Saat dia berbicara, dia melenturkan otot-otot lengan kanannya. Chen Feng menyentuh otot Gesang dengan tangannya dan mengacungkan jempol, "Lumayan, sangat kuat." Gesang menggaruk kepalanya dan tertawa, dan tiba-tiba berkata kepada Chen Feng dengan sangat serius, "Kamu adalah teman Direktur Li. Kali ini jika kita bertemu di sebuah kompetisi, sebaiknya kamu mengaku kalah. Terkadang aku tidak bisa menahan diri ketika memukul seseorang. Jika aku menyakitimu, Direktur Li akan menyalahkanku." Ekspresi serius dan hati-hati itu membuat Chen Feng tertawa. "Jika kamu bertemu denganku, kamu harus memukulku dengan keras. Jangan khawatir, tidak ada yang akan menyalahkanmu." Pemuda sederhana ini sungguh lucu. Setelah kehilangan senyumnya, Chen Feng bertanya, "Gelsang, mengapa kamu pergi melawan tinju hitam? Kali ini sangat berbahaya, terlepas dari hidup dan mati, dan hadiah uangnya sangat tinggi. Saya kira ada banyak orang yang putus asa. Mengapa kamu menyuruhku kembali ketika kamu sampai di sana?" Kata-kata ini datang dari lubuk hatiku, apalagi jika Gesang bertemu denganku, apa yang akan aku lakukan? Gesang menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata dengan serius, "Adikku masih kuliah di Qinxi, dan ibuku masih di rumah sakit untuk berobat. Mereka semua butuh uang. Jika aku bisa mendapat juara pertama kali ini, bukan hanya adikku yang akan punya uang untuk bersekolah, dan ibuku punya uang untuk membayar pengobatan. Aku juga bisa membeli rumah besar, menikahi seorang istri dan tinggal di kota besar ini." Chen Feng tertawa dan menepuk bahu Gesang. Pemuda ini mempunyai cita-cita yang sangat sederhana dan kehidupan yang sangat sederhana. Saya hanya bisa berharap mimpinya menjadi kenyataan. Akhirnya sampai di tempat tujuan, Gesang dengan sopan membayar ongkosnya. Chen Feng tidak sopan, ketika keluar dari mobil, dia mendongak dan melihat sebuah bangunan seperti gudang terbengkalai berdiri di kejauhan. Saat itu sudah lewat jam 7 dan hari masih gelap, di bawah terik matahari, bangunan itu tampak tertutup warna merah darah yang kabur. Ada suasana yang penuh kekerasan, dan sepertinya bau darah sudah tercium. Dinding di gerbang ditutupi dengan coretan yang tersebar, dan bahkan tulisan, "Dunia tertinggi, ternoda darah dan tinta." Kendaraan diparkir pontang-panting, dan dari waktu ke waktu sekelompok orang memasuki klub yang cukup ramai. Chen Feng, dipimpin oleh Gesang, memasuki klub setelah diperiksa oleh dua pria berbaju hitam. "Begitu Anda masuk, Anda terus turun." Baru beberapa langkah, hentakan musik terdengar di telinga saya, dan jeritan gila terus terdengar di gendang telinga saya. Chen Feng mengerutkan kening dan menutup telinganya dengan jari kelingkingnya, dia sama sekali tidak menyukai suasana di sini. Lampu berkedip-kedip, dan tanpa sengaja saya melihat melalui jeruji besi yang kusut, saya melihat beberapa wanita cantik mengenakan pakaian minim, berputar-putar dengan gila-gilaan di dalam sangkar besi. Auditorium di sekitarnya dipenuhi orang-orang, kebanyakan anak muda, yang bergoyang mengikuti alunan musik keras. Sungguh sekelompok orang gila, apa yang aneh dengan suara sialan ini? Merasa ada kesenjangan generasi dengan orang-orang ini, mereka mengumpat dengan santai, dan Chen Feng serta Gesang sampai ke lantai negatif. Segera,
Dia dibawa ke ruangan yang relatif kedap udara oleh dua pria berbaju hitam. Setelah menutup pintu, suara gelisah langsung berkurang setengahnya. Dan Chen Feng akhirnya terbebas dari kebisingan ini. Peserta lomba harus merias wajah atau memakai tutup kepala terlebih dahulu untuk menyembunyikan identitasnya. Anda juga bisa membawa tutup kepala sendiri, dan kami menjualnya di sini. Ngomong-ngomong, kami juga punya penata rias, tapi mereka harus mengenakan biaya. Setelah riasan selesai, Anda dapat langsung mendaftar dan menunggu pengundian. Ngomong-ngomong, jangan lupa beri nama keren pada diri Anda. Kami tidak perlu nama asli di sini. Seorang pria berbaju hitam memperkenalkan Chen Feng dan Gesang. Oke, mengerti. Chen Feng terkekeh dan mengeluarkan tudung dari sakunya. Super Saiyan di bola naga. Kenakan jas di kepala Anda, dan sikap dominan Anda segera terungkap. Hanya mata, mulut, dan hidungnya yang terlihat, dan sangat mustahil untuk mengetahui siapa orang itu. Gelsang, bagaimana kamu menyukainya? Kamu terlihat tampan. Chen Feng sangat puas. Dia baru saja membeli tutup kepala ini di sebuah warung pinggir jalan seharga 8 yuan. Keren banget kan? Aku sendiri juga yang membawanya. Gesang pun sudah bersiap, ia melepas tudung kepalanya sendiri dan langsung memasangkannya di kepalanya. Chen Feng melihat lebih dekat dan segera tersenyum lebar. Tutup kepala Gesang ternyata milik serigala abu-abu, dia tidak memiliki niat membunuh sama sekali, tapi dia sangat senang. Gelsang, apakah kamu tidak memiliki sikap mendominasi sama sekali? Saat kamu naik ke panggung, berhati-hatilah agar wanita itu menamparmu dengan dasar pot. Chen Feng tertawa. Kamu tidak mengerti ini. Hewan yang paling dihormati di antara kita orang padang rumput adalah serigala. Butuh waktu lama bagi saya untuk menemukan tutup kepala serigala ini. Kata Gesang polos. Menurutnya, selama itu hanya serigala, itu mewakili semangat. Serigala besar ini masih sangat mendominasi. Chen Feng masih tertawa kecil, dan berjalan ke meja pendaftaran bersama Gesang. Banyak orang yang mengantri di kantor pendaftaran, semuanya mengenakan pakaian mewah. Ada yang berdandan sebagai wajah poker, ada yang berdandan sebagai badut, dan ada pula yang berdandan langsung sebagai orang biadab Afrika, yang sangat lucu. Aku mendaftar. Namaku kalahkan Pan Jinlian. Dan aku, namaku bunuh sapi dengan satu pukulan. Dan aku, namaku setan tulang putih. Kantor pendaftaran dipenuhi gelak tawa, suasananya damai. Chen Feng juga merasa geli. Nama-nama yang diberikan oleh orang-orang ini semuanya aneh dan tidak mematikan sama sekali, semuanya dibuat untuk bersenang-senang. Akhirnya giliran Chen Feng dan Gesang, petugas pendaftaran berkata, biaya pendaftaran 10 yuan. Siapa namamu? Gesang mengeluarkan 20 yuan dan melemparkannya ke atas meja. Dia menggosok tangannya dan berkata dengan penuh semangat, namaku 5 juta. Nak, kamu sombong sekali. Kamu belum mengalahkanku. Apa? 5 juta milikmu? Ya, kamu bisa. Kamu harus melewatinya aku yang menghajar Pan Jinlian dulu. Iblis tulang putihku juga tidak akan menyetujuinya. Nama Gesang tiba-tiba menimbulkan kemarahan publik, dan semua orang diliputi kemarahan. Gesang malah sedikit bingung, itu hanya sekedar nama, saking hebohnya dan mengincarnya. Dan dia sangat kuat, jadi dia tidak berbohong. Oke, tidak perlu mencarinya, dia dan saya bersama. Saya melihat staf mendaftarkan Gesang dan bersiap mencari 10 yuan. Chen Feng secara akurat memanfaatkan kesempatan itu dan mengembalikan 10 dolar itu, segera menghemat 10 dolar. Kemudian, dia berkata dengan nada dominan, saudaraku, nama saya Situ Gou. Bab 232. Begitu nama itu keluar, kantor pendaftaran yang semula gembira menjadi sunyi. Semua orang tahu bahwa klub ini adalah milik keluarga Situ, salah satu dari 3 keluarga paling terkenal di Qinzi. Apalagi, sosok generasi ketiga terpenting dari keluarga Situ, yang dipimpin oleh Situ Wushang. Bukankah menghina Situ Wushang dan menghina keluarga Situ jika menyebutnya pemukulan yang kejam? Apakah kamu mencari kematian? Pria berwajah persegi yang bertanggung jawab atas pendaftaran menjadi marah. Dia mengarahkan jari telunjuk tangan kanannya ke arah Chen Feng dan berkata dengan nada mengancam, Nak, jika kamu ingin menimbulkan masalah, lihat di mana kamu berada. Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu kehilangan satu kaki sebelum naik ke panggung. 5 penjaga keamanan berpakaian hitam dengan cepat mengepungnya dengan kekuatan yang mengancam. Para penonton yang mendaftar menunjuk ke arah Chen Feng dan mengejeknya. Dia berani memprovokasi keluarga Situ tanpa melebih-lebihkan kemampuannya, dan dia pasti akan lumpuh sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan?
Setelah melihat ini, Gesang melindungi Chen Feng di belakangnya tanpa ragu-ragu dan memandang kelima pria berbaju hitam dengan waspada. Meskipun dia sedikit bingung dengan situasinya, Chen Feng adalah orang yang dipercayakan kepadanya oleh Kepala Li, dan dia harus melindunginya. Sikap yang menghangatkan hati ini tiba-tiba membuat Chen Feng merasa lebih menyukainya. Setelah kembali ke rumah, Li Tongzu harus diminta untuk mengubah Gesang menjadi karyawan tetap. Diskualifikasi mereka, patahkan kaki mereka dan buang mereka. Pria berwajah persegi itu berteriak dengan marah, dan 5 penjaga keamanan berbaju hitam semuanya mencabut tongkat mereka dan tanpa penjelasan apapun, berbalik ke arah Chen Feng dan Gesang. Suka kakimu patah? Kalau begitu patahkan dulu. Chen Feng menyipitkan matanya dan auranya tiba-tiba berubah. Dia mengangkat tinjunya, membuka dan menutupnya, meninju dan menendangnya. Hanya dalam beberapa detik, keempat pria berbaju hitam itu jatuh ke tanah. 2 orang memegang perut dan muntah darah, dan 2 orang tergeletak di tanah dengan kaki terpelintir dan meratap. Namun dia sendiri tidak mengalami kerusakan sama sekali, dan posisinya hampir tidak berubah. Dia datang untuk bertarung tanpa keraguan hari ini. Tanpa keraguan, arena akan diselimuti teror. Orang terakhir berbaju hitam dirobohkan oleh Gesang. Gesang berdiri dan bertepuk tangan, namun matanya membelalak karena terkejut. Hanya dalam beberapa detik, keempat petugas keamanan berbaju hitam itu dirobohkan. Kekuatan bertarung semacam ini sungguh menakutkan. Kontestan lain yang mengkhawatirkan Chen Feng barusan tidak bisa berkata-kata. Lupakan saja, aku akan kembali, jangan berkompetisi. Ibuku memintaku untuk menemaninya menonton drama pada jam 9. Drama apa? Aku akan menontonnya bersama ibumu. Ibu mertua dan istri, baik sekali, ayo berangkat bersama. Dengan daya juang sebesar itu, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan satu sama lain. Karena Anda tidak bisa mendapatkan tempat pertama, sebaiknya Anda pulang dan menonton TV untuk menghindari pemukulan, cedera, dan biaya pengobatan. 7 atau 8 orang yang telah mendaftar pergi dengan tergesa-gesa. Gila, orang-orang datang. Seseorang membuat masalah di ruang pendaftaran. Pria berwajah persegi itu terkejut dan segera mengambil walkie-talkie dan meminta dukungan. Tetapi saat dia hendak berbicara, sebuah tangan besar, seperti tang, mencekik lehernya. Dan dia secara paksa diangkat oleh tangan besar ini. Walkie-talkie itu berdentang dan jatuh ke tanah. Ya Tuhan, aku juga akan pulang untuk menonton TV. Saat kaki pria berwajah persegi itu terangkat dari tanah, 7 atau 8 orang lagi yang telah mendaftar pergi dalam ketakutan. Membuat masalah. Dasar brengsek. Aku baru saja memberinya nama, tapi kakiku akan patah. Apa situ Gou adalah kakekmu, dan kamu membelanya seperti ini? Chen Feng lebih galak daripada pernah hari ini. Jauh lebih liar dan mendominasi. Dia hanya ingin mengacaukan pertandingan pertarungan ini dan melihat apa yang dilakukan monster seperti Situ Wuxiang ini. Jika demikian, maka ia harus memperbaiki keluarga Situ dengan tidak hati-hati dan membiarkan mereka merasakan aura teror. Wajah pria berwajah persegi itu memerah dan dia mengoceh tanpa berkata-kata. Hentikan, hentikan. Seorang pria berkacamata berlari dengan cepat. Tuan, Anda dapat menggunakan nama apapun untuk berpartisipasi. Staf kami lalai dalam tugasnya. Mohon maafkan saya. Pihak lain segera meminta maaf kepada Chen Feng dengan sikap yang sangat tulus dan ramah. Chen Feng melepaskan tangan kanannya, dan pria berwajah persegi itu segera jatuh ke tanah, terbatuk-batuk dan terengah-engah. Dengan sikap seperti ini, apakah aku akan dipukuli? Dia menepuk wajah pria berkacamata itu dengan tangan kanannya, menunjukkan senyuman hati-hati. 5 juta, ayo pergi. Segera dia melambai ke Gesang dan berjalan ke ruang tunggu. Memukul seseorang ibarat melempar batu, pasti ada reaksi terhadap apapun yang ada di bawah genangan air ini. Mereka yang mendaftar semuanya tercengang. Bagaimana situasinya? Ini adalah wilayah keluarga Situ. Bagaimana Super Saiyan ini bisa mengalahkan seseorang dan tetap pergi dengan mudah? Ini sungguh tidak bisa dimengerti. Aula masuk yang menunggu sebenarnya adalah auditorium yang tinggi. Dihalangi oleh pagar besi, Anda dapat melihat seluruh arena sepenuhnya. Ada hampir 50 atau 60 orang yang sudah mendaftar dan menunggu. Mereka semua berdandan dengan bentuk yang aneh, seperti adegan cosplay besar-besaran. Chen Feng segera mengerutkan kening karena musik berisik terdengar lagi, yang sangat keras. Dia melihat sekeliling secara acak dan melihat keindahan itu masih berputar-putar di dalam sangkar besi besar. Dan di udara, sebuah kotak kaca digantung dengan kabel baja. Di dalam kotak kaca itu terdapat uang tunai ratusan dolar yang rapi dan baru.
Kalau dilihat ukurannya, hampir 5 juta. Si Tu Wuxiang ini sangat kaya. Gesang berbaring di dekat telinga Chen Feng dan berkata dengan kagum, "Oh, kamu baru saja hebat." Keempat penjaga keamanan dirobohkan sekaligus. Chen Feng tersenyum dan berkata di telinga Gesang, "Apakah kamu takut?" Gesang tersenyum jujur dan menggaruk kepalanya. Segera, matanya tertuju pada 5 juta yang tergantung di langit. Tatapan itu penuh dengan hasrat. Pada saat ini, musik berhenti tiba-tiba, dan keindahan tarian berhenti bergoyang. Penonton di auditorium berteriak, lalu membuat keributan. "Selamat malam, saudara dan saudari terkasih, selamat datang di klub dunia tertinggi. Saya tuan rumah Ruiji." Di ujung tangga yang tinggi, seorang pria berpakaian mewah berbicara dengan keras dengan mikrofon. Suaranya begitu provokatif sehingga semua penonton bersorak. "Malam ini kompetisi pertarungan tata rias kita akan segera dimulai, dengan hadiah 5 juta dan 1 medali. Hanya ada satu pemenang, dan itu adalah raja pertarungan malam ini." Suara nyaring, ditambah dengan poin tertinggi 5 juta, sekali lagi menarik perhatian. Jeritan terus berdatangan. Chen Feng melihat ke samping dan melihat bahwa meskipun Gesang mengenakan topeng serigala besar, dia masih bisa merasakan kegembiraan yang keluar dari dirinya. "Saya baru saja mendapat daftarnya dari kantor pendaftaran. Ada 80 master seni bela diri yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya." Chen Feng menoleh ke belakang dan melihat bahwa memang, sejumlah besar orang muncul entah dari mana. Skalanya tidak kecil, sampai kapan bisa bertahan. Aturan kompetisinya sangat sederhana. Selama itu bukan senjata api, senjata apapun bisa digunakan, dan pertarungan tidak melibatkan hidup atau mati. Aturan untuk menentukan hasilnya sangat sederhana. Salah satu pihak tidak bisa bertarung atau mati, atau kontestan berlutut dan mengaku kalah kepada pihak lain. Begitu memasuki kandang hewan kompetisi, pintu besi akan ditutup. Tidak ada pemenang atau pecundang. Pintu besi tidak akan dibuka. Mengerti? Penonton kembali heboh. Persaingan tanpa pandang bulu ini sungguh seru. Chen Feng diam-diam berpikir bahwa hanya si Tu Wuxiang, orang gila, yang bisa membuat aturan seperti itu. Berlututlah jika kalah, bukankah ini berarti Anda juga menginjak-injak harga diri lawan? Ruiji berteriak lagi, "Sudah hampir jam 8, dan kompetisi akan segera dimulai. Karena ada banyak orang dalam kompetisi ini, aturan awal kami adalah 10 orang memasuki kandang kompetisi sekaligus, dan hanya 1 orang bisa masuk final. Mari kita tunggu." Gelombang pertama pejuang-pejuang memasuki venue. Chen Feng cukup puas dengan poin ini. Ada 10 orang dalam satu grup. Tampaknya kompetisi bisa selesai sebelum tengah malam. Bab 233. Teriakan dan teriakan, mari kita sambut kelompok pertama yang terdiri dari 10 pemain untuk perkelahian pertama malam ini. Pada akhirnya, hanya 1 orang yang bisa maju. Suara bernada tinggi Ruiji terdengar lagi, bergema di seluruh arena. Emosi penonton benar-benar terangsang dan mereka saling berteriak. Di bawah suara riuh dan antusias ini, pintu pintu masuk manusia ke kandang hewan kompetisi dibuka. 10 kontestan berjalan perlahan. 10 pemain di setiap grup semuanya dibentuk secara sukarela. Mereka tidak mengenal satu sama lain, jadi mereka semua masuk ke kelompok pertama karena perasaan dan keberuntungan. Baik Chen Feng maupun Gesang tidak muncul tanpa memilih kelompok pertama, dan tetap berada di ruang tunggu. Ide Gesang sederhana saja, karena ia masih ingin melakukan beberapa latihan peregangan. Chen Feng ingin terus mengamati, karena hingga saat ini ia masih belum mengetahui apa yang ada dalam pikiran si Tu Wuxiang. Kostum kontestan kelompok pertama sangat baru dan unik. Ada yang berdandan seperti orang primitif, mengenakan celana dalam besar, dan ditutupi dedaunan. Ada yang berpakaian seperti hantu sambil memegang sabit. Yang paling istimewa adalah laki-laki jangkung kurus dengan riasan tebal, sama seperti pemuda non-mainstream, bermata smoky dan menganggap dirinya tampan. Yang lebih lucu lagi, dia menulis kata, Feng Liu, dengan huruf besar berwarna merah di pipi kiri dan kanannya. Ini untuk memberitahu orang lain secara telanjang bahwa dia adalah pria yang romantis dan tampan. Pangeran Feng Liu, aku mencintaimu, kamu yang paling tampan di dunia. Dan ketika pria dengan kata, Feng Liu, di wajahnya ini muncul, sebenarnya ada 7 atau 8 wanita cantik dengan pakaian yang sangat seksi, dengan tulisan, Feng Liu, di kepala mereka. Tanda ringan, berdiri berjajar. Dia memutar pantatnya dengan rapi dan berteriak keras memanggil pria ini. Ini jelas merupakan tim pemandu sorak penggemar.
Dan pria ini juga sangat narsis dan lucu, dia mengeluarkan segenggam kertas berwarna dari sakunya dan melambaikannya. Konfeti sedang terbang, dan dia memanfaatkan situasi ini untuk berpose tampan dan merasa benar sendiri, melambai dengan lembut kepada penggemar wanitanya. Tindakan sederhana ini membuat para penggemar wanita ini menggila dan berteriak sekuat tenaga. Sial, apakah orang ini ada di sini untuk pertunjukan bakat? Banyak penonton yang mengejeknya. Kontestan lain yang hadir sangat iri, terutama pada para pemandu sorak. Karena ada begitu banyak pemandu sorak, pusat perhatian mereka dirampok sepenuhnya. Bayar uang untuk mempekerjakan beberapa penggemar, haha, kamu bisa melakukan hal-hal membosankan seperti itu. Chen Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Pertarungan hidup dan mati ini telah berubah menjadi pertemuan penggemar palsu di industri hiburan. Entah bagaimana mentalitas pria dengan riasan smoky ini. Kalau saya punya banyak fans saat bermain, saya akan sangat termotivasi, kata Gesang yang sedang melakukan latihan peregangan sambil tersenyum konyol, wajahnya penuh rasa iri. Melihat senyum jujur Gesang, Chen Feng merasa jijik dan berkata, 50 yuan sehari. 100 yuan sehari untuk berteriak keras atau menangis, selama Anda punya uang, Anda bisa melakukannya. Pria ini, bertarung kompetisi, dan bahkan mengundang pemandu sorak untuk menarik penggemar untuk mendapatkan popularitas, yang pastinya tidak terlalu bagus. Oke, para pemain sudah siap, permainan dimulai. Ruiji berdiri di tangga tinggi dan mengumumkan bahwa permainan resmi dimulai. Semua penonton heboh, dan akhirnya akan dimulai. Karena ini adalah pertarungan jarak dekat yang melibatkan banyak orang, para pemain sedikit berhati-hati di awal dan tidak berani melancarkan serangan dengan sia-sia. Hei, biarkan aku pergi dulu. Kontestan dengan kata Feng Liu tertulis di wajahnya mendaftar sebagai Pangeran Feng Liu. Chen Feng terkejut karena dia benar-benar memimpin. Saya melihat kedua kakinya yang panjang berayun terus-menerus, tendangannya keras, dan ada sedikit karate. Dia meninju wajah zombie, memukul balik pria zombie itu berulang kali. Didorong oleh titik ini, semua orang dengan cepat mulai bertarung bersama. Persaingan menjadi semakin seru. Pangeran Feng Liu itu tidak tahu senjata apa yang dia gunakan, dan dia menghajar manusia zombie itu hingga mulutnya berbusa dan jatuh ke tanah. Bayi ayam di sisi lain dan lelaki itu yang menyukai ayam panggang juga sangat senang bisa mengalahkannya. Ruiji berbicara sangat cepat, tetapi tidak berantakan, dan menjelaskan permainannya dengan sangat jelas. Pangeran Feng Liu yang selama ini menggunakan kakinya tiba-tiba mengeluarkan senjata aneh dan menjatuhkan manusia zombie itu dalam satu gerakan. Sontak para fans wanita tersebut menjadi menggila dan berteriak-teriak gila-gilaan. Ya, pria Feng Liu ini agak menarik. Chen Feng menyipitkan matanya dan menatap tangan pria romantis itu yang memegang senjata aneh. Jika dia membacanya dengan benar, itu pasti tongkat listrik. Ini sangat memalukan. Oke, permainan akan segera berakhir, dan hanya Pangeran Feng Liu dan Kakashi yang tersisa. Hanya Kakashi yang melakukan rai kiri. Maaf, Pangeran Feng Liu itulah yang langsung menjatuhkan Kakashi dan mati sendiri. Bahkan dengan aksi terkenalnya, Kakashi mati dengan puas. Hasil kompetisi sungguh mengejutkan. Beberapa orang dengan kemampuan kuat kalah dari tongkat listrik di tangan pangeran romantis itu. Terutama pemain Kakashi ini, dia sangat kuat dan kalah secara tidak adil. Pada akhirnya, topeng itu dilepas dari wajahnya, dan ternyata itu adalah gigi yang patah. Set. Tingkah tercela sang Pangeran Feng Liu menimbulkan semburan ejekan dari penonton. Hanya beberapa fans yang masih berteriak-teriak gila-gilaan. Oke, grup kontestan pertama yang melaju ke final telah dipilih, dan itu adalah pangeran romantis kita. Dengan pengumuman Ruiji, kompetisi grup pertama telah diselesaikan. Orang yang maju adalah Pangeran Feng Liu ini. Pada saat ini, Pangeran Feng Liu itu dengan bangga mengeluarkan segenggam kertas berwarna dari sakunya dan memercikkannya ke kepalanya dengan sikap merasa benar sendiri. Sial, sepertinya aku ikut. Saat aku bertemu Pangeran Feng Liu ini di babak promosi, aku bisa menyebarkan kertas berwarna di sakunya di kepalaku dan pamer. Chen Feng tidak terlalu menyukai Pangeran Feng Liu ini. Pasalnya aturan sebelumnya menyebutkan siapa yang lolos di grup pertama dan grup kedua akan bertemu di laga promosi. Dengan cara ini, dia bisa menghajar pangeran menyebalkan ini. Untuk grup kedua, pemain yang bersedia tampil diminta datang dan berbaris. Jika lebih dari 10 orang, silakan undang grup berikutnya untuk tampil. Kata staf tersebut. Aku pergi dulu. Gesang yang sudah siap melakukan pemanasan memimpin dan berjalan mendekat. Chen Feng mengambil langkah yang dia ambil dan mengambilnya kembali. Lupakan saja,
Karena Gesang sudah pergi, dia tidak mau pergi. Agar tidak harus bertarung mati-matian dengan Gesang di ronde pertama. Ayo. Menyemangati Gesang dan melihat Gesang memasuki lorong, Chen Feng berbalik dan tiba-tiba melihat sosok anggun di antara sosok yang perlahan menipis. Itu adalah pemain wanita langka, mengenakan jaket kulit hitam ketat, yang dengan sempurna memamerkan sosok ekstrimnya. Dan pakaian pemain wanita ini juga sangat sederhana, hanya mengenakan topeng berwarna putih. Topeng itu tampak seperti senyuman, tetapi di sudut kiri matanya, ada lagi air mata hitam yang terlukis di atasnya. 86E, sayangku. Melihat gunung dari belakang, Chen Feng menentukan ukuran payudara orang lain dari puncak gunung yang menjulang tinggi. Jujur saja ukurannya agak berlebihan, tak heran jaket kulitnya hampir pecah. Namun setelah mengagumi pegunungan, Chen Feng semakin terkejut. Topeng ini selalu memberikan sedikit perasaan sedih kepada orang-orang. Ini seperti seseorang yang hidup menyamar di dunia ini. Sangat lelah, meski aku menitikkan air mata kesakitan, aku harus tetap tersenyum palsu. Nak, aku, Popeye, akan satu kelompok denganmu. Istirahat saja saat kita naik, dan aku akan menghajar yang lain. Lalu aku akan mengakui kekalahanmu dan memastikan bahwa kamu maju dengan mudah. Haha, asalkan itu selesai, Nak dan aku akan makan camilan tengah malam saja. Lingkaran orang-orang yang penuh perhatian telah berkumpul di sekitar wanita dengan sosok yang luar biasa. Khususnya, Popeye yang sangat berotot sebenarnya menawarkan diri untuk mengatasi rintangan untuknya. Wanita itu tidak berbicara, tapi mengangguk genit. Baiklah, jika kamu tidak ingin mati, kelompok berikutnya akan muncul jika kamu bisa. Tindakan ini saja membuat Popeye langsung memakan bayamnya. Tapi wanita itu sedikit menoleh. Di bawah topeng senyuman, mata indah itu menatap Chen Feng. Bab 234. Peserta 5 juta kembali melemparkan lemparan dari atas bahu, menjatuhkan Raja Hutan ke tanah. Keduanya kelelahan. Aku ingin tahu apakah kontestan Raja Hutan masih bisa berdiri. Kedua pemain yang muncul di grup kedua telah lahir, dan itu adalah 5 juta. Saya ingin tahu apakah dia dapat mengambil uang tunai 5 juta malam ini seperti namanya. Pertarungan di grup kedua sangat luar biasa sengit dan berlangsung selama lebih dari setengah jam. Karena level pemain di grup ini relatif dekat, hampir semuanya akan mengalami kerugian saat bertarung satu sama lain. Dengan cara ini, pertarungan terakhir antara Gesang dan Raja Hutan hampir seperti pertarungan ketahanan, tergantung siapa yang bisa bertahan. Gesang menang. Dan saat Ruiji mengumumkan bahwa Gesang telah dipromosikan, Gesang pun duduk di tanah, terengah-engah karena kelelahan. Dia juga menghabiskan seluruh kekuatannya. Bagus sekali. Chen Feng mengagumi penampilan Gesang. Pada akhirnya, sebenarnya Raja Hutanlah yang lebih unggul. Namun Gesang hanya mengertakkan gigi dan bertahan, menyeret sang Raja Hutan hingga tewas dengan kegigihannya. Namun dengan cara ini, Gesang akan berada dalam bahaya saat menghadapi Pangeran Feng Liu di promosi putaran kedua. Dengan kemudahan menunggu pekerjaan dan kelicikan, Pangeran Feng Liu memiliki peluang besar untuk menang. Grup ketiga, teman-teman yang ingin tampil, silakan datang dan berbaris. Teriak para staf di ruang tunggu. Semuanya, minggir. Popeye mengelilingi wanita seksi itu dan menjadi yang pertama dalam barisan. Segera, dia mendengus pada pemain lain yang berbaris di belakangnya, jika kamu berani bekerja sama denganku, tunggu saja sampai dikalahkan. Para pemain lain memandang ke arah pria besar itu dan tetap diam. Faktanya, setiap orang dipenuhi dengan kebencian. Mari kita sambut kontestan kelompok ketiga ke atas panggung. Di bawah suara tajam Ruiji, kontestan kelompok ketiga, dipimpin oleh wanita cantik, memasuki kandang hewan kompetisi satu persatu. Wanita seksi yang mengenakan jaket kulit ketat berwarna hitam ini sontak mengundang sorakan antusias dari penonton pria. Suaranya bahkan bercampur dengan peluit yang nyaring. Wah, ada kontestan wanita di grup ketiga yang menarik perhatian. Sosok sempurna dan anggun ini tak lain adalah Nona Yu Shengyan. Ruiji sangat menyadari preferensi penonton dan secara khusus memperkenalkan Yu Shengyan. Untuk sesaat, topeng putih tersenyum itu dengan tenang menikmati sorak-sorai orang-orang, seperti seorang ratu. Yu Shengyan. Langit biru dan matahari yang hangat membuat batu giok mengeluarkan asap. Nama yang bagus. Nama yang luar biasa. Diam-diam Chen Feng memuji, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang berarti. Sepertinya laga pertarungan malam ini menarik banget. Permainan akhirnya dimulai. Popeye selama ini melindungi Yu Shengyan. Beberapa pemain yang ingin menyerang Yu Shengyan dijatuhkan ke tanah oleh Popeye.
Popeye ini sesuai dengan namanya dan sangat bertenaga, pukulan dan tendangan banyak kontestan terasa seperti gatal di sekujur tubuhnya. Setelah sekitar 15 menit, kemenangan diputuskan. Kecuali Yu Shengyan dan Popeye, hanya Batman yang tersisa di lapangan. Haha, nak, kita pasti akan makan camilan larut malam ini. Popeye membual dengan percaya diri, lalu bergegas maju untuk bertarung dengan Batman. Meskipun Batman cukup bagus, namun kekuatannya lemah. Setelah beberapa ronde bertarung dengan Popeye, dia akhirnya dikalahkan. Sudah berakhir. Popeye tiba-tiba meninju wajah Batman, lalu mengambil seluruh tubuh Batman dan melemparkannya dengan keras ke sangkar besi. Pada titik ini, hasilnya telah diputuskan. Ratuku yang cantik, suatu kehormatan bisa melayanimu. Popeye menatap montok Yu Shengyan dan menelan seteguk air liur. Dia segera berlutut untuk menunjukkan penyerahan dirinya. Aksinya ini pun langsung membuat penonton riuh. Bukan. Wanita ini dipromosikan tanpa menggerakkan satu otot pun. Sosok yang baik juga merupakan senjata. Jika wanita seperti ini bisa tidur semalaman, saya rela menyerah, bahkan jika dia dipromosikan nanti, dia tidak akan memiliki kekuatan. Kamu tidak dapat mengambil 5 juta. Saat Popeye berlutut, kompetisi kelompok ketiga akhirnya berakhir. Pemenangnya adalah Yu Shengyan yang tanpa usaha. Hasil ini terbilang mengejutkan. Saya harap para pemain di grup keempat bisa datang dan berbaris. Teriak staf. Chen Feng berjalan mendekat dan menduduki peringkat ke-9. Hampir semua yang perlu dilihat, tapi saya masih belum bisa memahami plot Situ Wuxiang. Dalam hal ini, masuklah dan lihat lalu buatlah rencana. Sekarang kita undang kontestan kelompok keempat. Penampilan mereka juga sangat menarik. Salah satunya berpenampilan Super Saiyan. Coba saya lihat siapa nama kontestan ini. Namanya Beat. Ruiji yang memberikan penjelasan penuh semangat tiba-tiba tertegun dan tidak berani berbicara. Dia bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa memiliki nama yang begitu keterlaluan. Tentu saja, semua penonton memperhatikan tingkah aneh Ruiji dan berteriak keras untuk mendesaknya. Namun Ruiji ragu karena tidak berani menyebutkan namanya. Melihat hal tersebut, Chen Feng berjalan perlahan menuju tengah arena dengan langkah 8 karakter. Dia meninggikan suaranya dan berteriak keras, nama saya akan memukuli anjing situ. Selama ada orang di sini yang bernama Situ, saya akan meledakkan kepala anjingnya. Begitu dia mengatakan ini, seluruh tempat menjadi gempar. Ini jelas dimaksudkan untuk menimbulkan masalah. Itu tidak lebih dari menimbulkan masalah, tetapi membuat keributan seperti itu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggap serius keluarga Situ. Ruiji tidak tahu harus berkata apa. Dia memegang mikrofon karena malu dan menolak mengatakan apapun. Suasana tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Di kursi penonton, orang-orang menyaksikan kemeriahan dan cemoohan, tidak mempedulikan masalah besar. Nama yang luar biasa, nama yang sangat berani. Saudaraku, aku akan menunggumu dibawa keluar. Kudengar ada beberapa binatang buas di halaman belakang. Kurasa mereka tidak akan bisa membawanya keluar, dan mereka mungkin berubah menjadi kotoran binatang itu. Semua orang senang dengan kata-kata satu sama lain. Ruiji mematikan mikrofon dan bertanya kepada orang yang memakai headset apakah akan mengusir orang tersebut. Saat ini, 2 orang berjalan menuju kursi tamu. Satu tingkat lebih tinggi ada kursi khusus Situ Wuxiang. Orang yang datang tak lain adalah Situ Wuxiang. Namun Situ Wuxiang juga membawa seseorang bersamanya, kecantikan yang sangat cantik dan anggun. Siapakah wanita cantik ini jika bukan Sang Xinyan? Melihat Situ Wuxiang, Ruiji tiba-tiba tampak memiliki tulang punggung. Saat dia hendak meminta instruksi, dia melihat Situ Wuxiang melambai padanya. Dia mengerti artinya dan membiarkannya melanjutkan. Ruiji langsung bingung, namun ia tidak berani melawan keinginan Situ Wuxiang. Dia menyalakan mikrofon dan berteriak dengan suara tajam, permainan kelompok keempat dimulai. Chen Feng sedang berinteraksi dengan penonton ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa Ruiji sedang melihat ke satu arah, tampak gugup. Dia menoleh ke belakang dan melihat Zhang Xinyan dan Situ Wuxiang. Dalam sekejap, ekspresinya berubah menjadi sangat jelek. Zhang Xinyan jelas tidak mengenali Super Saiyan sebagai Chen Feng, dan masih melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Namun, Situ Wuxiang tahu bahwa di balik topeng Super Saiyan itu ada Chen Feng. Dia bertemu dengan mata Chen Feng, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Segera, dia membuat gerakan meluruskan yang jelas, lalu melambai ke Chen Feng, dan menghilang bersama Zhang Xinyan. Yang lain sudah bertarung bersama, tetapi Chen Feng menutup telinga, dan kemarahan di hatinya melonjak. Dia sangat bingung.
Sekarang kesalahpahaman dengan Zhang Xinyan telah terselesaikan, mengapa Zhang Xinyan masih bersama Situ Wuxiang? Penampilan Zhang Xinyan barusan tidak berarti dia dipaksa sama sekali. Sekarang dia sangat khawatir, hanya takut Situ Wuxiang akan menggunakan cara untuk menyakiti Zhang Xinyan. Kemudian matanya tertuju pada gerbang besi besar di pintu masuk orang-orang. Gerbangnya ditutup saat ini, dan tidak ada jalan keluar sampai permainan selesai. Memikirkan hal ini, dia mengepalkan tinjunya dan meninju pemain kuat yang berjarak 5 meter. Bab 235. Pemukulan brutal. Pemain Super Saiyan hanya membutuhkan 17 detik untuk mengalahkan ke-9 pemain lainnya. Sungguh sulit dipercaya. Komentator Ruiji benar-benar tergagap. Karena dia sangat terkejut dengan pemandangan di depannya. Sungguh sulit dipercaya bahwa satu orang mengalahkan 9 ahli senjata hanya dalam 10 detik dengan tangan kosong. Penonton yang selama ini sangat bahagia langsung terdiam dalam keheningan yang menakutkan. Mereka semua tercengang, melihat 9 kontestan tergeletak di tanah sambil meratap. Mungkinkah orang ini benar-benar seorang Super Saiyan? Meskipun dia mengenakan topeng saat ini, seluruh arena dibuat ngeri oleh mata dingin Chen Feng. Dia bahkan lebih tertekan oleh aura pembunuh yang berasal dari Chen Feng. Cepat buka pintunya. Dia meraung ke arah gerbang besi, dan staf yang tertegun itu menyalakan saklar listrik dan menarik gerbang besi itu. Begitu gerbang besi membuka celah sempit, Chen Feng berguling dan berlari keluar. Dia berlari secepat yang dia bisa di koridor, merasa sangat marah. Hari ini, saya harus menguliti binatang buas Situ Wuxiang. Zhang Xinyan sudah menjadi wanitanya, dan dia tidak boleh membiarkan Zhang Xinyan disakiti dengan cara apapun. Sama sekali tidak. Saat dia mencapai akhir, sosok Anggun dan Anggun menghalangi jalannya. Apakah itu kamu? Chen Feng berhenti dan menatap orang di depannya dengan heran. Di hadapannya ada seorang wanita yang sangat cantik dan anggun, mengenakan congsam berwarna merah tua, dengan senyuman tipis di bibirnya. Wanita ini tidak lain adalah Ruan Qingqiu. Saya tahu siapa yang akan Anda temukan. Ikuti saya. Situ Wuxiang membawa Zhang Xinyan ke kebun binatang. Setelah mengatakan ini, Ruan Qingqiu berbalik dan memimpin jalan, sepatu hak tingginya berdecit keras. Dengan keraguan di hatinya, Crazy Chen menyipitkan matanya dan tetap mengikutinya. Ruan Qingqiu berjalan cepat melalui lorong bawah tanah yang sempit. Segera setelah itu, cahaya terang muncul di kejauhan, dan gerbang listrik terbuka. Mereka ada di dalam. Ruan Qingqiu menunjuk ke gerbang listrik dan berhenti. Kamu tampak sedikit berbeda hari ini. Kamu tampak lebih cantik. Chen Feng tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Aku selalu cantik. Ruan Qingqiu sedikit terkejut, lalu tersenyum. Kalau begitu aku masuk. Khawatir tentang Zhang Xinyan, Chen Feng masuk tanpa ragu-ragu. Begitu saya masuk, mata saya tiba-tiba terbuka. Di depan Anda ada ruang besar yang dibangun dengan rangka baja. Tidak hanya lebar, rangka bajanya juga sangat tinggi, dengan titik tertinggi berada lebih dari 20 meter di atas permukaan tanah. 4 atau 5 lampu sorot besar digantung di rangka baja, semuanya menyala. Lampu menerangi seluruh ruangan. Dan ruangan luas ini didekorasi seperti hutan liar. Pepohonan hijau, rerumputan liar, dan sungai batu yang landai memberikan kesan seperti hutan di luar ruangan. Berdiri di atas gundukan tanah, Chen Feng melihat sekeliling. Tiba-tiba, suara keras penutupan gerbang besi terdengar dari belakang. Dia menoleh ke belakang, dan benar saja, satu-satunya gerbang besi yang tertutup. Tapi Ruan Qingqiu terus berjalan, berbalik, dan menghilang ke jalan rahasia. Apakah ini tipuan Situ Wuxiang? Chen Feng berpikir, apa yang dia lakukan hingga membawa dirinya ke sini. Setelah dipikir-pikir, saya selalu merasa ada yang tidak beres. Roar. Tiba-tiba, seekor binatang mengaum, bergema di seluruh kebun binatang. Chen Feng melihat lebih dekat dan melihat seekor harimau perlahan memanjat lereng bukit, memperlihatkan giginya ke arahnya. Segera, harimau jahat kedua, ketiga, dan 8 muncul dari segala arah. Sial, apakah kamu akan membiarkan harimau itu memakanku? Chen Feng akhirnya mengerti tujuan membawanya ke sini. Kepala raja-raja binatang buas ini diturunkan, mulut mereka terbuka dan gigi mereka terbuka, dan mereka mengeluarkan raungan pelan. Suaranya berlapis-lapis, sangat halus dan menakutkan untuk didengar. Mereka berjalan maju selangkah demi selangkah, dengan hanya satu tujuan, dan itu adalah Chen Feng. Di ruang pemantauan, Situ Wuxiang bergoyang ke kiri dan ke kanan dan menari dengan penuh semangat. Zhang Xinyan di samping mengerutkan kening dan melihat Super Saiyan di layar dengan sedikit simpati.
Wuxang, tolong keluarkan orang ini secepatnya. Itu terlalu berbahaya. Tidak dapat menahannya, dia mulai memohon pada Situ Wuxiang. Situ Wuxiang menggelengkan kepalanya, tersenyum jahat, dan berkata, orang ini adalah orang yang sangat jahat. Dia seharusnya memberi makan harimau sejak lama. Kali ini, 8 harimau ini lapar sepanjang hari tanpa makan. Dengan seperti itu tubuh kecil, kurasa itu tidak cukup. Ngomong-ngomong, Xinyan, perhatikan baik-baik, ini pemandangan yang langka. Dengan kegembiraan di hatinya, dia tidak tahu bagaimana perilaku Zhang Xinyan ketika dia tahu bahwa ini pria itu adalah Chen Feng. Saya kira saya akan menjadi gila, mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Di kebun binatang, Chen Feng menyipitkan matanya, sangat tenang, tanpa rasa panik. Dia melihat sekeliling, mencari sesuatu, mengabaikan binatang buas ini sama sekali. Ya, saya menemukannya. Segera, matanya bersinar dan dia mengambil 2 batu dari tanah. Dengan lambaian tangan kanannya yang keras, sebuah probe pada rangka baja itu hancur dengan keras. Lalu dia melemparkannya lagi, dan probe di pintu masuk juga rusak. Kedelapan harimau yang semula mengikutinya tampak ketakutan dengan suara probe yang pecah, dan langsung meraung keras, berlari ke arah mereka dengan mulut terbuka lebar. Harimau tercepat menukik dan menggigit lurus ke arah Chen Feng. Sikap ganas seperti itu sepertinya menggigit Chen Feng dengan satu gigitan. Huff, hanya beberapa dari kalian binatang buas yang ingin membunuhku. Mata Chen Feng menjadi dingin, dan dia tiba-tiba menjadi pembunuh. Tubuhnya sedikit miring, dan tombak jari Raja Neraka digunakan dengan tangan kanannya, dari bawah ke atas, langsung menyerang. Karena harimau itu melompat tinggi, pistol jari Chen Crazy King of Hell langsung menusuk tenggorokan harimau itu, dan menembus ke dalam daging tanpa henti. Tinju di belakang pistol juga mengenai leher harimau dengan kekuatan yang besar. Harimau yang awalnya ganas ingin menggigit, tetapi tiba-tiba ia meraung dan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya terbalik. Dalam satu gerakan, harimau itu langsung dibunuh. Mata Chen Feng merah. Harimau yang mengejarnya ketakutan oleh aura pembunuh ini dan berhenti satu demi satu. Di ruang kendali, sinyal tiba-tiba terputus dan berubah menjadi layar buram. Situ Wuxiang yang sedang bergoyang ke kiri dan ke kanan tiba-tiba berhenti menari dan wajahnya langsung menjadi gelap. Apa yang terjadi? Dia mengklik mouse beberapa kali dengan marah, namun layarnya masih buram. Suasana hati saya sangat buruk, saya tidak bisa menonton adegan sebagus harimau memakan Chen Feng. Tuan, kameranya sepertinya baru saja rusak oleh sesuatu. Anggota staf itu berkata dengan hati-hati, takut pemilik gila itu akan menyalahkannya. Rusak. Ide yang bagus. Ayo pergi ke kebun binatang. Saya tidak percaya dia bisa mengalahkan 8 harimau jahat saya. Mengetahui bahwa Chen Feng dengan sengaja menghancurkan pengawasan, Situ Wuxiang berbalik dan berjalan pergi. Beberapa pria berbaju hitam pun mengikutinya ke kebun binatang. Zhang Xinyan mengerutkan kening, berpikir bahwa tugasnya belum selesai, jadi dia ragu-ragu dan mengikuti. Beberapa saat kemudian, ketika saya sampai di kebun binatang, pemandangan di depan saya sungguh mengejutkan. 3 ekor harimau mati mengenaskan di tempat. Harimau-harimau lainnya tampak ketakutan dan benar-benar kehilangan penampilan sebagai raja hutan. Seperti kucing yang sakit, mereka dengan malas bersembunyi di kejauhan dengan mata ketakutan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.